Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nenden Oktavia dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi semester 7 dengan program studi S1 Manajemen dari kelas reguler sore J. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas dari manajemen talenta, yaitu paradigma usang mengelola talenta. Pengelolaan talenta merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Namun pada zaman sekarang masih saja ada suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan paradigma usang. Berikut adalah beberapa karakteristik dari paradigma usang tersebut. Karakteristik yang pertama yaitu pemikiran one size fit all, yang dimana paradigma ini memperlakukan individu dengan sama semua, padahal setiap individu memiliki kemampuan atau talenta yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada fokus pada kontrol dan kepatuhan. Paradigma usang cenderung memproteskan kontrol dan kepatuhan. Lalu yang ketiga ada perencanaan karir yang terbatas. Paradigma ini seringkali memiliki pendekatan atau perencanaan karir yang terbatas dan terfokus pada jalur vertikal. Yang keempat ada penghargaan yang terbatas. Paradigma usang seringkali memiliki penghargaan yang terbatas kepada para individu atau kepada karyawannya. Padahal penghargaan ini sangat penting dalam suatu organisasi untuk menghargai para individu agar bisa bersemangat dan terus berinovasi. Lalu yang kelima ada kurangnya perhatian pada work balance. Lalu yang keenam yaitu kurangnya adaptasi. Lalu karakteristik yang ketujuh, yang terakhir yaitu kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Itulah beberapa karakteristik pengelolaan paradigma usang. Selanjutnya yaitu paradigma usang 1. Orang butuh perusahaan. Jadi pada paradigma atau pandangan usang yang pertama ini yaitu berpendapat bahwa oranglah yang butuh perusahaan. Namun pada dasarnya suatu organisasi juga membutuhkan individu atau SDM yang baik, yang bertalenta untuk bisa mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Jika tidak ada SDM, maka suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk melawan paradigma tersebut, maka kita harus melakukan beberapa perlawanan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menjalani hubungan dengan kemitraan. Mengakui bahwa individu merupakan aset yang penting dalam perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Dan perusahaan pun memberikan keuntungan kepada individu, yaitu dengan memberikan kompensasi, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Paradigma usang yang kedua yaitu keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Pandangan ini berpendapat bahwa keunggulan yang kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Namun pada dasarnya semua ini tidak akan berjalan jika tidak ada sumber manusia di dalamnya. Untuk mengatasi paradigma ini perlu adanya beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, berfokus pada manusia. Mengakui bahwa manusia itu faktor yang penting dalam suatu organisasi agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan serta bisa mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi. Yang kedua, investasi dalam pengembangan karyawan, memberikan perhatian lebih kepada para karyawan agar bisa mengembangkan kemampuannya untuk bisa bersaing dalam suatu perusahaan di era ini. Ketiga, mendorong kolaborasi dan inovasi, mendorong individu untuk bisa berkolaborasi dalam perusahaan dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Yang keempat yaitu fokus pada kepemimpinan yang membangun. Yang kelima yaitu meningkatkan pengelolaan pengetahuan, membangun atau memfasilitasi untuk peningkatan pengelolaan pengetahuan para individu atau karyawan. Yang keenam, menggunakan teknologi untuk alat pendukung. Pada zaman ini atau pada era ini,
Teknologi itu sangat dibutuhkan karena jika suatu perusahaan tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan teknologi dengan baik, maka suatu perusahaan tidak akan atau akan kesulitan dalam pengelolaan perusahaannya. Yang ketujuh yaitu menggali diversitas. Yang ketujuh membangun budaya organisasi. Yang kedelapan yaitu mengukur dan mengelola kinerja. Dan yang terakhir 9 membangun kemitraan kuat dengan pelanggan atau pemasok. Kesimpulan pada paradigma ini yaitu berpendapat bahwa mesin, modal, dan geografis adalah kunci utama dalam keberhasilan. Namun nyatanya manusia juga berperan aktif dalam pembangunan perusahaan. Selanjutnya, paradigma usang yang ketiga, yaitu peran manusia sedikit bagi kinerja perusahaan. Paradigma ini berpendapat bahwa kinerja manusia itu sedikit dalam perusahaan. Padahal manusia memiliki keunggulan yang kompetitif dan kreatif dalam suatu perusahaan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang signifikan bahwa peran manusia sangat penting dalam perusahaan. 1. Kreativitas dan inovasi. Yang kedua, mengambil keputusan yang kompleks. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Yang keempat, kolaborasi dan tim kerja. Yang kelima, budaya organisasi dan motivasi karyawan. Yang kelima, pembelajaran dan pengembangan. Paradigma usang yang keempat yaitu pekerjaan langka, banyak orang yang dapat mengisinya. Pandangan ini berpendapat bahwa pekerjaan yang langka hanya dapat diisi oleh segelintir orang dan mudah digantikan oleh orang lain. Maka paradigma ini perlu mengadopsi pendekatan yang menghargai keterampilan dan keahlian manusia. Paradigma usang yang kelima yaitu perusahaan memberikan rasa aman. Paradigma ini perlu ditinjau ulang dalam pengelolaan talenta modern saat ini. Untuk mengatasi paradigma tersebut, perusahaan dan individu wajib mengadopsi atau harus mengadopsi pendekatan yang proaktif dan responsif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Peningkatan keterampilan dan pendidikan. Sebagai individu dan perusahaan wajib meningkatkan keterampilannya dan pendidikannya. Lalu yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, membangun jaringan dan koneksi. Membangun jaringan dan koneksi dalam suatu perusahaan atau dalam diri individu juga wajib ada, karena untuk mempermudah dalam komunikasi dan koneksi kepada orang lain. Lalu yang keempat, kewirausahaan dan kreativitas. Yang kelima, peningkatan kesadaran diri. Itulah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi paradigma usang yang kelima. Paradigma usang 6, karyawan bersifat menerima. Paradigma ini perlu ditinjau ulang dalam era modern saat ini, karena karyawan memiliki kontribusi peran aktif dalam sebuah perusahaan, bukan hanya sekedar menerima gaji, menerima peraturan, tetapi suatu karyawan juga memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk sebuah perusahaan. Jika tidak ada karyawan, maka suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan mencapai suatu tujuan yang akan dicapainya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang penting untuk mengubah paradigma ini. Yang pertama yaitu pemberdayaan sumber daya manusia atau pemberdayaan karyawan. Lalu yang kedua, pemberian tanggung jawab, kolaborasi dan komunikasi sangat penting, pengakuan dan penghargaan, pembangunan karir dan pengembangan keterampilan. Yang keenam, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, kepemimpinan partisipatif, budaya organisasi yang mendorong partisipasi, pengelolaan kinerja yang berfokus pada pengembangan, pemahaman nilai dan visi perusahaan. Dengan mengadopsi strategi-strategi di atas, maka paradigma usang yang berpendapat bahwa karyawan bersifat menerima akan memudar.
yang mengakui peran aktif karyawan adalah kontribusi yang sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan. Paradigma Usang 7, pergerakan karir karyawan bersifat vertikal. Paradigma ini perlu ditinjau ulang dalam paradigma modern saat ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Perkembangan lateral. 2. Karir menurut minat dan bakat, pengembangan kompetensi, pemetaan karir yang fleksibel, pengakuan dan penghargaan, pendekatan pembelajaran dan pengembangan, pendekatan berbasis kinerja, dan pengelolaan talent. Paradigma yang terakhir yaitu emergent, migrating employer, and traditional employer. Di era globalisasi ini dan perubahan yang cepat, paradigma tentang pekerjaan berevolusi. Model pekerjaan yang konvensional hingga tradisional telah diperluas dengan munculnya konsep majikan yang darurat dan majikan yang berimigrasi. 1. Majikan yang darurat. Majikan yang darurat ini sering kita temui, salah satunya yaitu di pekerjaan atau proyek. Pekerjaan ini bersifat sementara, kontrak proyek, dan lepasan harian proyek. Majikan yang darurat ini adalah suatu pekerjaan yang ketidakpastian dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Lalu yang kedua, majikan yang berimigrasi. Majikan yang berimigrasi yaitu majikan yang berpindah-pindah tempat dari tempat yang ke satu ke tempat yang lainnya untuk menggantikan orang atau menggantikan posisi yang tidak ada di perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu majikan tradisional. Majikan tradisional ini sering kita temui dan banyak di sekitaran kita. Ciri-cirinya yaitu memiliki norma-norma atau peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan, memiliki struktur organisasi yang lengkap, peraturan yang ada dan yang berlaku. Materi penyampaian presentasi telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.